Apa kabar Konco Web TV? Kembali lagi bersama saya Nafisa dalam Warta Media hari ini. 3 berita akan saya sampaikan dalam beberapa menit ke depan, dikutip dari Wonosobo Express. Jangan lupa subscribe YouTube official Wonosobo TV. Berita pertama, Puncak Festival Balon Udara di Wonosobo. Puncak Festival Mudik Balon Udara Wonosobo 2026 resmi digelar pada Minggu 29 Maret 2026 di alun-alun Wonosobo. Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo bersama komunitas balon udara ini menampilkan 45 balon udara tradisional terbaik. Balon-balon tersebut merupakan hasil seleksi dari rangkaian festival selama sepekan yang dilaksanakan di 23 titik lokasi berbeda di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo. Ribuan warga dan wisatawan, termasuk pengunjung dari luar daerah seperti Pemalang, memadati pusat kota untuk menyaksikan atraksi ini secara langsung. Sesuai dengan aturan keselamatan penerbangan, balon-balon tersebut diterbangkan dengan teknik ditambatkan pada ketinggian 75 hingga 150 meter. Selain keindahan visual di langit, festival ini juga dimeriahkan oleh pertunjukan kesenian rakyat serta bazar kuliner dan UMKM yang menambah daya tarik bagi pengunjung. Bupati Wonosobo, Afif Nur Hidayat beserta jajaran aparat keamanan menyatakan bahwa festival ini bertujuan untuk melestarikan tradisi lokal sekaligus menghidupkan ekonomi masyarakat. Kehadiran ribuan orang memberikan dampak positif langsung bagi pelaku UMKM dan sektor jasa wisata. Dengan pengamanan yang ketat, kegiatan ini sukses menjadi wadah silaturahmi yang aman dan tertib, membuktikan bahwa budaya tradisional dapat dikemas menjadi atraksi wisata skala besar yang profesional. Berita kedua, fenomena hujan es melanda beberapa wilayah dataran tinggi di Wonosobo. Fenomena hujan es disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah dataran tinggi di Kabupaten Wonosobo, meliputi Kecamatan Kejajar hingga Kecamatan Kertek pada Sabtu 28 Maret 2026. Peristiwa alam ini terjadi di tengah kondisi cuaca ekstrim yang melanda daerah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Butiran es kecil dilaporkan mulai turun sekitar pukul 12 kurang 10 menit hingga 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, yang seketika menjadi viral di media sosial setelah diabadikan oleh warga setempat. Koordinator Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Wonosobo, Sabarno, mengonfirmasi bahwa hujan lebat yang disertai petir dan es ini terjadi hampir bersamaan di beberapa titik. Di wilayah Kejajar, fenomena ini terpantau di kawasan Tambi hingga Dieng. Sementara di Kecamatan Kertek, hujan es mengguyur lereng Gunung Sindoro, tepatnya di Desa Candiasan, Damar Kasihan, Telogomulyo, Kapencar, hingga Reco. Pihak BPBD menjelaskan bahwa hujan es ini terjadi karena adanya peningkatan aktivitas cuaca ekstrim yang signifikan di wilayah dataran tinggi Wonosobo. Meskipun fenomena ini menjadi tontonan langka bagi warga, petugas dan relawan tetap disiagakan untuk memantau dampak dari cuaca buruk tersebut. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana yang menyertai hujan lebat dan angin kencang di wilayah pegunungan. Berita ketiga, pengamanan jalur Dieng diperketat selama liburan. Petugas gabungan menyiagakan penuh pos pengamanan Gardu Pandang Dieng pada Sabtu 28 Maret 2026 untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan menuju kawasan wisata Dieng Wonosobo. Langkah pengamanan ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi puncak libur Lebaran 2026. Personel ditempatkan di titik-titik strategis rute pegunungan tersebut guna mengatur lalu lintas dan memberikan himbauan langsung kepada para pengendara yang melintas. Penebalan pengamanan ini dirasa penting karena jalur menuju Dieng merupakan rute favorit wisatawan yang memiliki karakteristik jalan berkelok dan menanjak, sehingga cukup rawan bagi pengendara yang kurang persiapan. Kompor Abror selaku Kapospam Gardu Pandang Dieng menekankan agar masyarakat memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, terutama sistem pengereman dan mesin. Pihak kepolisian juga menyediakan layanan derek siaga untuk mempercepat evakuasi jika terjadi gangguan teknis kendaraan guna mencegah kemacetan panjang. Selain pengaturan teknis di lapangan, petugas mengajak wisatawan untuk memanfaatkan fasilitas Pospam sebagai tempat beristirahat jika merasa lelah selama perjalanan. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak ragu menghubungi layanan call center Polri di nomor 110 yang aktif 24 jam jika menghadapi situasi darurat. Upaya terpadu ini diharapkan dapat menjamin kelancaran lalu lintas sehingga para wisatawan dapat menikmati liburan di Dieng dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan.